Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali dalam program My Way. Renungan singkat malam hari yang akan mengantar tidur Bapak Ibu Saudara dan saya di dalam dekapan kasih Kristus. Malam hari ini tentunya setiap dari kita sudah begitu lelah sehingga sudah waktunya kita untuk beristirahat. Bagi bapak-bapak yang merupakan kepala keluarga, bahkan ibu-ibu yang juga berkarya, ya, tentu seharian ini sudah begitu lelah karena harus melakukan tugas dan tanggung jawabnya, ya. Dan kita sangat syukuri hal itu. Kalau Tuhan masih izinkan kita dapat melakukan semua itu semua itu kita lakukan karena kasih. Karena kasih kita kepada keluarga kita. Itu merupakan tanggung jawab dari setiap kita di dalam kehidupan kita berkeluarga. Nah, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita akan renungkan firman Tuhan yang judulnya adalah kasih itu sabar, ya. Dan saya akan cuplik sepenggal ayat firman Tuhan saja. Bukan satu ayat, bukan setengah ayat, sepenggal saja saudara, ya. Dan ini artinya sangat luas, ya. Kita akan belajar malam hari ini, dan ini merupakan seri yang akan berlanjut pada malam-malam selanjutnya. Dia akan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang lain. Dan malam hari ini kita akan berbicara mengenai kasih itu sabar, ya. Sengaja dipenggal, saudara, karena ingin kita mempelajari satu persatu dengan lebih mendalam, ya. Bukan berarti saya senang memenggal ayat-ayat Alkitab seperti orang di luar sana, saudara. Memenggal ayat firman Tuhan, ayat Alkitab, lalu mereka mulai mencari-cari kesalahan. Itu urusan dia, saudara. Ada lagi yang lebih konyol, saudara. Dari kalangan kita sendiri yang suka memenggal ayat-ayat firman Tuhan, kemudian menafsirkannya sendiri sesuai dengan penafsiran dia pribadi. Dan dia menganggap itu benar. Ngotot lagi. Saya malam hari ini dengan kerendahan hati, mari kita akan belajar bersama-sama tentang kasih itu sabar. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca dari ayat pertama, kedua, dan ketiga dari 1 Korintus 13 ini, semua di situ intinya adalah kasih. Misalnya pada ayat yang pertama dikatakan, kalau saja dia dapat berkata-kata dalam bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat sekalipun, tetapi kalau dia tidak punya kasih, percuma. Ya. Ayat yang kedua dikatakan, bahkan kalau dia punya karunia pengetahuan dan sebagainya, ya, tetapi bahkan dia iman yang sempurna, ya, dapat memindahkan gunung, saudara. Tapi kalau dia tidak punya kasih, juga tidak ada artinya. Dan di ayat yang ketiga juga sama, saudara, ya. Dia seorang yang kaya, dia selalu melakukan kebaikan-kebaikan untuk menunjukkan kepada manusia yang lain bahwa dia adalah orang baik, melakukan kebaikan, ya. Orang itu melakukan kebaikan, tetapi tanpa kasih juga percuma, saudara, ya, tidak ada faedahnya. Nah, kita melihat kasih itu di dalam kehidupan manusia sangat penting. Kenapa? Karena kasih itu adalah sifat daripada Allah itu sendiri. Saya penggal lagi ayat Alkitab, saudara. Yohanes 3 ayat 16. Dipenggal depannya saja, ya. Karena ada orang yang suka penggal-penggal ayat Alkitab kemudian menafsirkannya sendiri. Tetapi saya malam hari ini memenggal ayat Alkitab, bukan menafsirkan itu sendiri, tapi ingin menunjukkan kepada setiap kita pada malam hari ini bahwa kasih Allah itu memang, Allah itu sangat kasih dan besar sekali kasihnya. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, titik. Padahal koma, saudara. Ya.
Allah sangat mengasihi dunia ini. Allah sangat mengasihi saudara dan sangat mengasihi saya. Bukti daripada itu, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menjadi manusia. Kemudian dalam langkah berikutnya, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, ganti dosa saudara dan saya. Dia tebus dosa saudara dan saya. Dosa dari keturunan Adam dan Hawa. Dan dosa dari perbuatan kita. Dia telah menunjukkan kasih-Nya. Itulah kasih yang terbesar. Apa? Memberikan hidupnya kepada manusia yang sedang berbuat dosa pun Dia mati di atas kayu salib. Itu adalah kasih yang terbesar. Dan itu yang menunjukkan kesabaran. Ya, malam hari ini tema kita, kasih itu sabar. Allah sangat sabar terhadap manusia. Kita melihat bagaimana dalam perjalanan mulai Allah menciptakan Adam dan Hawa. Tujuannya adalah begitu indah. Dikatakan diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tujuannya adalah apa? Supaya Adam dan Hawa satu saat nanti akan menjadi serupa dengan Allah. Tetapi itu tidak bisa tercapai. Kenapa? Karena manusia yang pertama, Adam dan Hawa, itu jatuh di dalam dosa. Lalu Allah berhenti untuk bersabar? Tidak. Karena Allah punya kasih yang luar biasa. Dia tetap bersabar. Dia sabar. Dia mengikuti apa saja, ya, kemauan dari manusia, ya. Walaupun terkadang Allah menghukum manusia itu, ya. Kita ingat bagaimana akhirnya Allah harus menghukum, ya, manusia yang sangat amat berdosa pada zaman Nuh. Tetapi itu juga Allah sedang menunjukkan kasih-Nya kepada manusia dengan Allah menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Hanya saja orang-orang yang bebal ini, yang sudah tidak bisa lagi ditolerir, Allah seakan-akan melupakan mereka. Seakan-akan Allah tidak mengasihi mereka. Apakah Allah kemudian tidak sabar? Sabar, saudara. Karena kesabaran daripada Allah itu, sehingga Allah memberikan kesempatan kepada Nuh dan keluarganya. Ya. Sehingga Nuh pada waktu dia merasakan kasih Allah itu, kesabaran Allah itu dalam kehidupannya, kemudian dia hidup bergaul dengan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah harus yang menjadikan contoh di dalam kehidupan kita. Pada waktu kita sadari bahwa kasih itu adalah sabar, dan kasih Allah itu terhadap kita itu sangat amat sabar, kita hati-hati, saudara. Jangan kemudian kita berkata bahwa dosaku sudah diampuni. Aku sudah mempunyai jaminan yang kekal di sorga. Kemudian kita hidup seenak utele. Hati-hati, saudara. Ya. Selalu saya katakan, kuduslah kamu, karena aku kudus. Itu firman Tuhan. Ya. Pada waktu saudara dan saya, kita sudah ditebus. Kita sudah menjadi anak-anak Allah. Kembali saya ingatkan saudara, kita harus hidup sesuai dengan kehendak Allah. Allah ingin agar setiap kita sesuai dengan kehendak-Nya. Kenapa? Karena Allah menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupanya. Tujuannya apa? Pada saat nanti, ya, Allah akan terus bergaul, dan itu sudah Allah lambangkan kepada kita. Ya, pada saat nanti, ya, saya sambung tadi Yohanes 3:16. Ya, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, itu Tuhan Yesus, agar barang siapa yang percaya kepada Dia, kepada Tuhan Yesus, tidak binasa. Kita lihat, Allah menebus dosa kita, ya, mendapatkan pengampunan dosa, ya, tidak binasa, ya, asal kita percaya kepada Yesus, ya. Tidak perlu saudara melakukan kebaikan-kebaikan, perbuatan-perbuatan baik untuk mendapatkan keselamatan. Karena keselamatan itu diberikan secara cuma-cuma oleh Allah kita. Ya. Jangan bandingkan dengan yang sono. Ya. Mereka melakukan sesuatu, berbuat baik dengan tujuan. Kalau saudara, kita berbuat baik karena ada kasih di dalam kehidupan kita. Ya. Sebagaimana Allah.
Allah mengasihi, ya. Yang jelas, yang terakhir, bagaimana Allah punya tujuan yang indah dalam kehidupan kita, yaitu hidup kekal bersama dengan Dia, ya, di dalam kerajaan sorga. Saudara, itulah kasih yang perlu kita praktekkan di dalam kehidupan kita, yaitu kita sabar, ya, sabar sebagaimana Allah sabar dalam kehidupan kita, ya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita belajar untuk sabar. Dan kita tahu Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu dalam persoalan hidup kita. Tujuannya adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia, ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kasih itu adalah sangat utama, dan kesabaran itu penting sekali untuk kita mempraktekkan kasih itu di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kasihilah keluargamu, kasihilah suami, kasihilah istrimu, kasihilah anak-anakmu, cucu-cucumu, siapa saja orang yang ada di sekitarmu, kasihilah dia dengan penuh kesabaran, sebagaimana Allah kita, Tuhan Yesus, sudah mengasihi kita dengan penuh kesabaran. Dia menanti-nantikan kita, sehingga satu saatnya Tuhan akan bersama-sama dengan kita hidup kekal di dalam kerajaan sorga, karena Dia sudah mengampuni dosa kita, dan kita mendapatkan jaminan hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beristirahat. Amin.